Live event menampilkan EDP Music, Sahara Dristi, Sanggar Kirana, serta Teater Ambara. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Kita Indonesia. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Kamis, di kesempatan siang hari ini, kami juga akan bersama dengan narasumber kami pendengar dalam program Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini. Ya pendengar, tentunya kalau kita berbicara tentang generasi muda ya, tentu menjadi salah satu kekuatan utama dalam menentukan arah pembangunan daerah dengan semangat kreativitas dan juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Anak muda memiliki potensi besar untuk menghadirkan inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong kemajuan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan ekonomi kreatif, kewirausahaan hingga pelestarian budaya dan juga lingkungan. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema seputar peran generasi muda dalam membangun daerah bersama narasumber kami yang saat ini sudah tersambung via Zoom ya. Ada Mbak Abel Jeniska Laurencia yang merupakan Duta DPD RI Sumatera Selatan 2025. Isi sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Abel. Halo, selamat siang Mbak Esi. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah, tapi sekarang sehat, tapi lagi batuk sama pilek dikit aja sih. Oh gitu, lagi batuk sama pilek ya. Yang pasti terima kasih untuk waktunya ya, sudah berkenan untuk bisa kita ajak berbincang tentunya dalam Dialog Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini. Baik, ini Mbak Abel, kita juga undang peran serta dari pendengar ya untuk bergabung. Jadi silahkan nih untuk pendengar nanti yang ingin bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via 082179279090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ini sebagai Duta DPD RI Sumatera Selatan 2025, ini tugasnya ngapain aja nih Mbak Abel? Halo, terima kasih ya. Kalau tugas kita tuh DPD RI Sumsel tuh sebenarnya kayak sosialisasi ke sekolah untuk memperkenalkan apa itu DPD, apa itu fungsinya, karena banyak banget yang belum tahu DPD. Ternyata kalau DPD itu tuh ikut membantu dalam pembangunan daerah, ekonomi kreatif, sama mengajukan rancangan undang-undang begitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan lagi perancangan undang-undang, pastinya para duta-duta di setiap daerah juga diundang ke Senayan untuk ikut membahas mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan penggabungan daerah itu juga diajak biar tahu gitu. Karena selain mengetahui itu, kita juga sebagai dutanya itu ikut dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah, apalagi di daerah Abel Oki gitu kan. Di daerah Oki itu masih butuh banget kayak pendidikan sekolahnya yang butuh diperhatikan. Sehingga kemarin Abel menyerap aspirasi dari salah satu SD dan menyampaikan ke senator DPD Sumatera Selatan. Akhirnya para senator mendengarkan dan ikut turun untuk melihat langsung sekolah tersebut dan ikut membantu. Oke, baik. Untuk menjadi duta sendiri persyaratannya atau apa kriteria yang harus dipenuhi oleh pendengar nih Abel? Siapa tahu pendengar jadi terinspirasi ya karena adanya Abel sebagai duta DPD RI ini. Kalau persyaratan untuk jadi duta DPD RI itu yang pertama tuh kalian harus
cinta Indonesia begitu kan. Cinta Karena Indonesia ya. Mhm. ya, karena untuk jadi seorang duta itu tentunya kita tuh memiliki tanggung jawab gitu kan, tanggung jawab yang kita bawa gitu dari daerah kita nanti berlomba di pusat itu pasti ditanyain kenapa ikut DPD itu karena apa, visi Mhm. misi kita, terus juga bahasa Inggris juga perlu sih, bahasa Inggris. Dan persiapan-persiapan lainnya kayak persiapan bikin video tentang profiling kita agar Mhm. masyarakat di sekitar kita tahu gitu. Terus juga dukungan masyarakat, dukungan keluarga, itu juga jadi persiapan buat kita gitu. Mhm. Karena apalagi kalau kita menjadi dutanya itu pasti banyak pro kontra juga kan, makanya kita sangat-sangat butuh dukungan keluarga, apalagi masyarakat sekitar kita. Oke, kalau buat Mbak Abel sendiri, apa yang memotivasi sehingga menjadi duta DPD RI Sumatera Selatan ya? Waktu itu kenapa Eee, awal mulanya bisa tertarik, bisa suka? Kalau sebenarnya Abel sendiri tuh awalnya bermula dari pertama tuh lihat di TV-TV Mhm. kayak ada salah satu idola Abel tuh Ibu Ratu Leriva itu. Mhm. Jadi menurut Abel, wah keren banget bisa membantu anak-anak, apalagi dia tuh di divisi pendidikan gitu kan. Ya. Nah, terus Abel jurusan hukum juga, sehingga Abel berpikir kalau misalkan Abel jurusan hukum dan nggak berani untuk terjun dan ambil suatu langkah gitu, ketika ada kesempatan nih bukaan duta DPD RI, kalau seandainya kemarin Abel dengan ke-insecure-an Abel nggak ikut, nggak mungkin Abel bisa di tahap ini. Sehingga Abel mencoba melawan rasa nyaman itu, daftar, apalagi relasinya tuh cukup baik untuk Abel yang di bidang hukum gitu kan, Mhm. sangat membutuhkan relasi. Karena itulah Abel termotivasi untuk ikut. Kalau seandainya kilas balik ke tahun lalu, masih takut-takut, yang kalau ketakutan kita tuh kita nggak bakal tahu hasilnya, bakal ada atau enggak. Sedangkan kalau kita mencoba, ada kemungkinan ada dan ada kemungkinan belum. Oke, jadi itu ya ceritanya kenapa Abel menjadi duta DPD RI Sumatera Selatan ya. Baik, sebagai duta DPD RI Sumatera Selatan, kalau melihat potensi sekaligus juga tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda ya khususnya Abel ya di Sumatera Selatan saat ini dalam konteks pembangunan daerah seperti apa nih? Baik. Baik, kalau menurut pandangan kacamata Abel ya, Mhm. tantangan terbesar generasi muda sekarang ini apalagi Gen Z itu tuh, eee, sebenarnya banyaknya arus informasi di era digital. Ya. Jadi, banyak anak muda tuh mudah terpapar hoaks gitu. Jadi mudah kena distraksi media sosial atau kehilangan fokus dalam mengembangkan kemampuan diri. Selain itu, persaingan dunia pendidikan sama dunia kerja tuh sekarang tuh ketat banget. Jadi generasi muda tuh sangat dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Tapi di balik banyaknya tantangan itu, generasi muda tuh sebenarnya memiliki potensi yang besar banget. Karena generasi muda sekarang nih yang Abel lihat dari sosial media maupun dari teman-teman kuliah Mhm. atau teman lingkungan kerja tuh, generasi muda merupakan generasi yang kreatif, inovatif, sama cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi kan. Nah, dengan kemampuan digital yang dimiliki anak muda tuh justru dapat diciptakan peluang usaha untuk mempromosikan potensi daerahnya masing-masing, untuk mendukung UMKM. Jadi bisa menyampaikan ide dan aspirasi itu secara luas. Ini sisi positifnya. Karena itu, menurut Abel sendiri, yang terpenting itu bagaimana generasi muda tuh memanfaatkan
memanfaatkan teknologi secara bijak, terus mengembangkan keterampilan, karena banyak anak-anak yang memiliki potensi yang luar biasa, tapi mereka tuh takut gitu kan, takut akan kamera, takut akan judgement orang sekitar. Padahal kita jika terus mengembangkan keterampilan, berani mengambil peran dalam pembangunan, kemajuan daerah tuh nggak cuma bergantung pada pemerintah, tapi juga pada partisipasi aktif masyarakat atau generasi muda khususnya. Oke, seperti itu jadi Abel ya. Nah, ini tadi Abel juga menyinggung sedikit mengenai percaya diri gitu ya, yang harus bisa dimiliki oleh generasi muda. Kalau menurut Abel sendiri gimana nih caranya bisa percaya diri? Mungkin ada pendengar kita yang saat ini merasa tidak begitu atau kurang percaya diri gitu ya untuk bisa juga mengikuti jejak Abel sebagai duta DPD RI. Seperti apa nih Abel? Apa aja yang harus disiapkan? Baik, kalau menurut Abel sekarang ini, memang di era sekarang nih percaya diri itu sangat penting Mhm. karena banyak anak muda kan yang lagi membandingkan dirinya dengan diri setiap orang lain melalui media sosial. Padahal kan setiap orang memiliki proses dan potensi yang berbeda-beda. Nah, menurut Abel, percaya diri itu memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang kita miliki. Orang lain nggak bakal tahu kemampuan kita, ke potensi diri kita, yang tahu tuh cuman diri kita sendiri. Kita yang bisa melihat di cermin, kita yang bisa melihat melalui kacamata kita, dan percaya diri itu bukan berarti kita tuh merasa sempurna ya, tetapi berani mencoba, berani belajar dari kesalahan, dan terus berkembang. Karena percaya diri bukan tentang siapa yang paling menonjol, tetapi siapa yang berani untuk menjadi diri sendiri. Terus belajar dan memberikan manfaat bagi orang lain. Terus yang paling penting itu dukungan dari keluarga. Dukungan Oke. di keluarga, lingkungan yang positif itu bisa membuat kita percaya diri. Carilah lingkungan-lingkungan yang positif yang bisa mendukung mendukung apa ya, kayak cita-cita kamu, mendukung keinginan kamu untuk berkembang. Karena kalau kita di lingkungan yang baik, pastinya proses kita dalam mengembangkan diri juga ikut baik, gitu. Oke. Pentingnya Mhm. bukan sih lingkungan sama keluarga, karena mereka yang akan membangun diri kita. Ya. Jadi percaya diri juga, perlu support dari lingkungan dan keluarga gitu ya, Mbak Abel Iya, ya. Oke, ini kalau berbicara juga mengenai aspirasi dan juga inovasi generasi muda di Sumatera Selatan sendiri, kalau Mbak Abel melihatnya seperti apa nih untuk potensi dari SDM-nya gitu ya, utamanya SDM anak-anak muda atau generasi muda di Sumatera Selatan ini Abel melihatnya gimana? oke. Kalau yang Abel lihat ya, kalau berbicara mengenai aspirasi, inovasi, sama Mhm. potensi SDM Sulsel tuh, Abel melihat bahwa Sumatera Selatan memiliki modal yang sangat besar. Karena daerah kita tuh kaya akan sumber daya alam, budaya, dan yang paling penting sumber daya manusianya. Khususnya generasi muda yang kreatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Contohnya, Abel melihat lumayan banyak kafe yang ada melukisnya. Itu kan melukis merupakan salah satu inovasi kreatif ya. Terus juga potensi yang didukung sekarang sudah lumayan ada yang berbatik, ada kelas membatik, yaitu pernah Abel lihat di Instagram dibawain oleh Putra Batik Nusantara, yaitu pemenangnya dari Sumsel. Dia juga membuat beberapa kelas-kelas membatik, itu juga merupakan potensi yang besar. Apalagi potensi yang Abel lihat sekarang nih, banyaknya lagi maraknya UMKM. Di Kambang Iwa tuh banyak juga Gen Z yang menjual UMKM di sana. Karena potensi tersebut tuh perlu didukung dengan ruang untuk penyampaian aspirasi kan, dan kesempatan untuk berkarya.
Ketika anak muda diberi kesempatan untuk berdiskusi, mengikuti pelatihan, berwirausaha, atau terlibat dalam program pembangunan. Contohnya, anak-anak yang ikut pageant-pageant, itu kan mereka secara tidak langsung ikut mempromosikan pariwisata, mempromosikan apa yang ada sumber daya di Palembang atau Sumatera Selatan. Mereka tuh dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Abel sendiri, inovasi tidak selalu berarti menciptakan teknologi yang canggih. Inovasi juga bisa berupa solusi sederhana yang menjawab kebutuhan masyarakat, membantu digitalisasi UMKM, contohnya anak-anak KKN, teman-teman kuliah Abel itu membantu masyarakat di Ogan Ilir untuk mempromosikan UMKM, labeli UMKM secara online, dan membuat label halal. Itu juga termasuk mengembangkan pariwisata daerah melalui media sosial tadi yang Abel sebutkan, atau membuat program pemberdayaan masyarakat. Nah, harapan Abel, pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta tuh serta masyarakat dapat terus berkolaborasi untuk membuka lebih banyak ruang bagi generasi muda agar potensi SDM Sumatera Selatan tuh makin berkembang. Dengan begitu, aspirasi nggak cuma didengar, tapi juga diwujudkan menjadi program yang memberikan dampak bagi masyarakat. Baik, terima kasih untuk penjelasannya ya Abel ya. Untuk pendengar kembali lagi kita undang peran sertanya untuk bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 dan juga tentunya bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Bisa ikutan di kolom live chat yang kami tampilkan ya. Dan tentunya dialog ini juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nah, ini kalau kita ke dunia politik ya, Abel ya. Kalau Mbak Abel melihat gitu ya, gimana sih Iya. anak muda sekarang ini untuk isu di daerah atau politik ya, menurut pengamatan Abel, apakah memang benar generasi muda ini cenderung apatis nih kalau kita misalnya ngomongin tentang politik seperti itu di? Baik. Tentang isu-isu di daerah ya. Kalau menurut Abel sendiri, pengamatan Abel tuh kurang tepat kalau kita bilang bahwa generasi muda tuh cenderung apatis terhadap isu-isu daerah. Karena yang Abel lihat justru anak muda itu banyak memiliki kepedulian. Mungkin cara mereka berpartisipasi itu berbeda dibanding generasi sebelumnya. Karena banyak anak muda zaman sekarang atau di lingkungan Abel sendiri yang Abel lihat memberikan penyampaian melalui media sosial, komunitas, maupun kegiatan sosial gitu, atau berbagai forum diskusi lah. Namun memang masih ada tantangan seperti kurangnya literasi politik, banyaknya informasi yang simpang siur, sama anggapan bahwa suara mereka ini nggak pernah bawa ada perubahan loh. Hal-hal inilah yang terkadang membuat anak muda memilih untuk diam kan. Tapi menurut Abel yang perlu dilakukan bukan menyalahkan generasi mudanya, tetapi membuka lebih banyak ruang dialog, memberikan edukasi politik yang baik, dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan. Karena sebagai Duta DPD RI Provinsi Sumatera Selatan, Abel sangat berharap semakin banyak generasi muda yang peduli terhadap isu-isu di daerahnya, nggak harus terjun ke dunia politik secara langsung, tetapi setidaknya aktif dalam informasi yang benar, menyampaikan aspirasi yang santun, serta ikut memberikan solusi bagi kemajuan daerah. Karena sekarang nih mungkin menurut Abel kurangnya literasi tentang politik karena canggihnya teknologi sekarang apalagi TikTok, mereka hanya melihat klip sedikit atau membaca sedikit langsung merasa
sebuah opini mereka benar. Itulah mengapa kadang dilihat sisi lain cenderung apatis. Padahal mereka tuh nggak apatis, tetapi kurang aja cara penyampaiannya. Ya, baik. Abel, nanti kita akan lanjut lagi ya. Kita jeda sebentar. Pendengar juga pastinya Anda terus bersama kami di program Dialog dalam Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya masih akan bersama dengan Abel Jeniska Laurencia, Duta DPD RI Sumatera Selatan 2025. Tema yang kami hadirkan, peran generasi muda dalam membangun daerah. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Es krim, wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku. es krim. Enak banget. Hai cantik, aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih. Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hey, apa? Anti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu. Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Kamu malah jajan sembarangan. Mumpung masih muda. Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu. Meskipun masih muda. Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya. Harusnya aku cuma tergoda sama jongkok aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan? Oh, ini toh video Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah. Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling Video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, tidak. Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter.
Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang saat ini mungkin baru saja bergabung bersama kami, salam jumpa. Kami masih terus hadir menemani Anda di program Dialog Kita Indonesia ya. Tema yang kami hadirkan peran generasi muda dalam membangun daerah bersama dengan Abel Jeniska Laurencia yang merupakan Duta DPD RI Sumatera Selatan 2025. Anda yang ingin bergabung, ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan atau juga boleh berkomentar ya tentang tema yang kami hadirkan di siang ini. Boleh menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 dan tentunya juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang karena dialog ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Baik, Mbak Ambel masih bersama kami tentunya ya. Iya. Iya, terima kasih. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai era digital saat ini ya, kalau melihat generasi muda ya untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk memajukan potensi daerah dengan adanya era digital seperti saat ini, gimana nih? Untuk Abel pribadi mungkin seperti apa nih, Bel? Baik, kalau menurut Abel sendiri itu justru era digital kan sekarang menjadi peluang besar untuk generasi muda memajukan potensi daerah, memiliki akses terhadap teknologi. Sekarang nih informasi sudah sangat luas karena melalui media sosial kita bisa mempromosikan UMKM khas Sumatera Selatan, budaya kuliner, atau berwirausaha dengan menjual makanan-makanan serta minuman-minuman yang lagi viral maupun makanan yang tidak viral tetapi secara UMKM online. Namun pastinya mereka tuh punya tantangan ya. Harus mampu menggunakan teknologi secara bijak, meningkatkan literasi digital, serta memastikan informasi itu dibagikan secara akurat. Karena pesat sekali perkembangan digital. Jadi kalau misalkan kita tertinggal, kita sudah ketinggalan jauh banget. Jadi kita memang harus mengikuti teknologi. Karena saya berharap dengan kreativitas, kolaborasi, dan semangat untuk terus belajar, justru generasi muda dapat menjadi penggerak utama dalam memajukan potensi daerah di era digital. Baik, ada contoh mungkin Mbak Abel kontribusi nyata dari anak muda di Sumatera Selatan ini ya, yang menurut Abel ini perlu diapresiasi dan diteladani seperti itu? Contoh, maksudnya gimana?
dari apa yang sudah dilakukan gitu ya anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan ini, kalau Abel melihat, nah ini bagus nih misalnya untuk tadi mengembangkan UMKM yang ada gitu ya. Oke, ada salah satu temen Abel, dia tuh dari Bujang Gadis Palembang. Dia juga mengembangkan digitalisasi karena dia memiliki potensi di bidang IT. Dia mengembangkan potensi itu sehingga dia bisa membuka platform-platform siapa yang memiliki UMKM, dia bikin website untuk kita supaya UMKM kita tuh ketika kita ngeklik website bisa langsung muncul profiling UMKM atau profiling job kita gitu. Itu menurut Abel bagus sekali itu pemanfaatan teknologi itu. Terus yang kedua, banyaknya teman-teman yang sudah menjual makanan-makanan sehat seperti salad buah, itu dijual di platform online yang memiliki inovasi, bisa diantar dimanapun tempatnya, terus juga bisa dipandu kesehatannya begitu. Oke, itu tentunya bisa jadi teladan juga ya buat anak muda lainnya juga untuk bisa mengembangkan web-web itu ya, untuk bisa dijadikan ajang promosi bagi para pelaku UMKM. Nah, Abel ini kalau melihat tentunya potensi daerah ya, Abel dari Ogan Ilir ya? Ogan Komering Ilir. Ogan Komering Ilir. Nah, seperti apa Abel melihatnya potensi daerah yang ada di sana? Boleh diceritakan buat kita nih, Bel? Potensi daerah Oki. Kalau menurut Abel sendiri, Oki itu merupakan penghasil padi terbesar ya di Sumatera. Nah, penghasil padi kan bisa jadi ada komoditas seperti jagung, sayuran di beberapa wilayah. Terus juga yang kedua tuh ada perkebunan, karena banyak perkebunan kelapa sawit, karet, itu jadi sumber mata pencarian yang paling banyak di masyarakat. Terus juga itu banyak juga UMKM dan ekonomi kreatif. Kebetulan 2 hari yang lalu Abel sempat diundang untuk perkumpulan UMKM dan ekonomi kreatif di daerah Oki. Karena menurut Abel, potensi Oki itu lumayan besar. Kan tantangannya itu gimana generasi sekarang tuh memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan potensi tersebut. Karena apalagi di daerah yang desa banget gitu kan, pelosok, jadi lumayan